Jemaat GBI dimanapun saudara berada, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan 50 tahun Gereja Betel Indonesia. Mari kita memuji Tuhan bersama, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari dengan syukur kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku bersuka cita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari pujikan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Oh, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan kami. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Say, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari bertepuk tangan bersama. Terimalah syukur kami kepadamu Tuhan. Sama-sama pujikan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Terimalah sukacita, kekuatan dan damai sejahtera yang baru dicurahkan di tengah kita. Amin. Sama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Kami dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Wow. Oh. Mari nyanyikan bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan ku.
Engkaulah pemilik kehidupan kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama serukan. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari bertepuk tangan bersama-sama buat kebaikan Tuhan kita. Amin. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Serukan bersama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang perkasa, Tuhan kami yang dahsyat. Yesus Kristus namanya. Dan kami percaya waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Mari buka hati kita bersama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iman percaya kami Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Yang percaya sama-sama kita pujikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
terbaik. Bahkan di dalam badai sekalipun, bahkan lewati situasi tersulit sekalipun, kami tidak menyerah, sebab kami percaya kami punya Allah yang sanggup, Allah yang menyertai setiap kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang punya rencana dan waktu yang terbaik bagi setiap kami. Kami mau berserah, kami mau percaya sepenuhnya hanya kepadamu. Yang percaya angkat hati, angkat suara kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba kami tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik bagi kami, kami percaya. Dimanapun kita berada saat ini, saya mengajak setiap kita, mari buka hati kita sembah Tuhan. Yes, we worship you, Lord. Rencanamu indah, rencanamu sempurna bagi kami. Yesus Tuhan, waktumu terbaik bagi kami yang percaya. Haleluya. Tidak ada satupun yang terlewat. Engkau menjaga, mengurapi setiap kami, menguatkan, memulihkan setiap kami. Yesus, kami sembah Kau, kami mengandalkan Engkau. Kaulah harapan kami, Tuhan. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Ajar kami itu tetap percaya pada janji yang Tuhan berikan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janji. Ajar kami untuk tetap percaya. Aku tetap percaya. Sama-sama katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan iman kita kepada Tuhan, sama-sama katakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Yang percaya berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu turun di tempat ini. Dan kami percaya juga sebentar lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan melawat setiap kami. Urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu, di dalam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga setiap kami boleh diberkati dalam acara yang spesial saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya dimanapun kau berada katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Ya, shalom. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh kita. Karena kita hari ini merayakan ulang tahun sinode gereja kita, Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Dan saya percaya ke depannya gereja kita, sinode kita, Gereja Bethel Indonesia akan dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi untuk menjangkau banyak jiwa. Sekali lagi yang percaya dimanapun saudara berada, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saya hari ini akan berbicara tentang iman atau faith. Iman adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita.
Karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita. Kita semua diselamatkan karena iman. Alkitab juga berkata bahwa tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Allah. Mungkin kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah beramal, kita sudah memberi banyak. Tapi firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Nah, hari ini saudara-saudara, kita mau belajar lebih jauh lagi. Iman yang sudah kita miliki itu harus terus dibangun, harus terus bertumbuh. Mungkin saudara bertanya, kenapa Pak? Iman harus terus dibangun, harus terus bertumbuh. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal 9 ayat 29b. Betapa pentingnya kita memiliki iman yang bertumbuh makin kuat di dalam Tuhan. Matius 9 ayat 29b. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya ulangi sekali lagi, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi saudara-saudara, apa yang kita terima, apa yang kita alami, itu sangat bergantung kepada iman kita. Kalau kita punya iman yang kecil, iman yang tidak bertumbuh, iman yang tidak dibangun, seperti itu yang kita terima. Itu sebabnya betapa pentingnya kita punya iman yang terus dibangun, yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan kepada kita semua bagaimana caranya Tuhan membangun iman kita, saudara-saudara. Ada 5 hal penting yang ingin saya sampaikan dengan cepat untuk kita semua. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, mari kita baca bersama-sama Roma 10 ayat 17, dikatakan begini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab dengan jelas berkata bahwa iman kita timbul ketika kita mendengar firman Tuhan. Pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah apa yang paling banyak kita dengar. Kalau kita mendengar berita-berita negatif, kita mendengar berita-berita yang menakutkan, entah lewat majalah, lewat koran, lewat televisi. Kalau kita dengar berita yang menakutkan, saudaraku, maka kita menjadi takut. Saya tidak melarang orang mendengar berita, kita penting dengar berita. Supaya kita tahu perkembangan yang sedang terjadi. Tapi kalau kita terlalu banyak dengar berita-berita negatif, itu bisa mempengaruhi kita. Saya juga tidak menyalahkan kalau saudara senang mendengar seorang motivator, ya, berbicara. Entah di televisi, entah lewat YouTube. Banyak sekarang orang Kristen suka mendengar motivator-motivator yang hebat. Itu juga bagus, memotivasi kita. Tetapi hari ini kita tahu bahwa iman itu timbul bukan karena dengar berita di televisi. Iman timbul bukan dengar motivator. Alkitab berkata iman timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan, ayo bangun iman kita. Caranya gimana? Kita harus lebih sering mendengar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan tiap hari, tiap pagi. Kita baca firman dan lewat firman yang kita baca, iman kita timbul, iman kita bertumbuh, iman kita dibangun. Ini yang pertama, saudara-saudara. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, iman dibangun melalui tindakan. Jadi ketika kita beriman dan kemudian kita mengambil langkah-langkah iman, kita bertindak seturut iman kita, saudara-saudara, maka iman itu akan bertumbuh. Perhatikan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 26 saya akan bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, dengan jelas dikatakan saudara-saudara, kalau kita bilang punya iman, tapi nggak ada perbuatan yang menunjukkan iman kita, itu diperumpamakan sama dengan tubuh, tapi nggak ada rohnya. Tubuh tanpa roh sama saja, itu orang mati, saudara-saudara. Jadi hari ini kalau kita mau iman kita bertumbuh, kita mau membangun iman kita,
maka kita harus mulai bertindak. Melakukan sesuatu seturut iman kita. Apa yang kita percayai. Ada banyak orang bertahun-tahun jadi Kristen, mendengar firman, tapi juga pertumbuhannya lambat. Termasuk mungkin kita hamba-hamba Tuhan, pertumbuhan imannya lambat. Karena apa saudaraku? Kita bilang kita beriman, kita punya banyak visi ke depan, kita punya banyak impian ke depan, tapi kita nggak ada langkah-langkah yang menunjukkan kita beriman. Kita hanya ngomong saja beriman, tapi nggak ada tindakan iman. Saya teringat ketika memulai pelayanan, dan pada waktu itu gereja kami sedang berjuang bagaimana punya tempat. Karena pada waktu itu kami tiap beberapa saat pindah dan pindah dan pindah. Saya ingat properti yang pertama kita perjuangan untuk kami beli waktu itu adalah hanya 2 ruko, saudaraku. Hanya 2 ruko. Harganya ratusan juta pada waktu itu. Mungkin bagi banyak orang ini nggak besar. Tapi rupanya tindakan iman itu dimulai dari hal-hal yang awalnya mungkin kecil. Hanya ratusan juta. Tapi pada waktu itu saya ingat saya menantang semua jemaat. Ayo saudara kita berdoa. Kita imani, kita percaya. Kita beli 2 ruko itu. Hanya ratusan juta. Tapi ada langkah iman, ada tindakan iman. Karena kita percaya Tuhan sanggup, maka kita bertindak. Hanya ratusan juta. Bertahun-tahun kita melunasinya. Tapi ketika kita melangkah, saudaraku, ada tindakan iman. Di situ iman kita bertumbuh, iman kita dibangun. Saya ingat kemudian tempat tidak cukup lagi. Diperluas, dan akhirnya kami dengan keberanian dari Tuhan membeli sebuah sport hall yang waktu dijual. Dan harganya bukan ratusan juta, meningkat menjadi puluhan miliar. Ada peningkatan. Tapi seperti itu, tindakan awalnya mungkin gak besar, ratusan juta. Tapi kemudian meningkat, iman kami bertumbuh waktu bertindak. Puluhan miliar. Dan oleh anugerah Tuhan bisa terlunasi sport hall tersebut. Dan di situ dibangun ada ballroom untuk kapasitas 2.000 orang, saudaraku. Dan kemudian meningkat. Dan sekarang kami dengan anugerah Tuhan sudah membeli sebidang tanah dan gambarnya sudah dibuat. Dari ratusan juta meningkat puluhan miliar dan sekarang jauh lebih besar lagi. Yang kami tidak perlu sebutkan nilainya. Tapi ketika kita melangkah bertindak dengan iman, iman kita bertumbuh. Iman kita dibangun. Nah ini yang saya membagikan kepada kita semua. Kita banyak berteori mungkin. Kita berbicara tentang iman. Tapi selama iman tidak disertai tindakan, iman kita adalah iman yang mati. Iman kita nggak bisa bertumbuh, iman kita nggak dibangun. Hari ini saya menantang setiap kita. Mungkin Tuhan memberikan visi kepada kita. Ada impian di dalam pelayanan kita. Melangkah dengan iman. Mungkin awalnya tidak terlalu besar. Tapi ketika kita percaya bertindak, maka iman kita akan naik. Iman kita harus dibangun. Untuk mempercayai hal-hal yang kemudian lebih besar dari yang terdahulu. Jadi ini yang kedua, saudara-saudaraku. Bagaimana iman kita dibangun? Melalui tindakan. Sekarang yang ketiga. Bagaimana iman kita dibangun? Yang ketiga, iman dibangun melalui delay atau masa tunggu. Saya ulang sekali lagi, iman dibangun melalui delay atau masa tunggu. Saudara-saudara, tahukah saudara ketika kita berdoa dan Tuhan tidak langsung menjawab, kita mengharapkan sesuatu dan tidak langsung terjadi, kita berada di ruang tunggu. Dan saya percaya setiap kita setuju kalau kita katakan bahwa berada di ruang tunggu atau sedang menunggu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Saya kasih contoh misalnya kita lagi menunggu dipanggil dokter. Baru nomor 5, kita nomor 25. Waduh masih 20 lagi. Kita menunggu. Dan menunggu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Orang gak suka saudara. Atau saudara misalnya berada di satu tempat di ruang tunggu menunggu teman saudara. Yang sudah janji pada jam 10 tapi gak datang-datang. Nunggu setengah 11, jam 11 belum datang. Menunggu adalah sesuatu yang tidak enak. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara adalah ketika saudara sedang menunggu janji Tuhan. Saya ingin katakan menunggu janji Tuhan adalah sesuatu kepastian. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Hanya persoalan waktunya. Nah masa kita menunggu janji Tuhan menjadi kenyataan. Yang saya katakan tadi adalah delay. Masa tunggu,
Sebenarnya dimaksudkan untuk apa, saudaraku? Untuk membuat iman kita dibangun. Untuk membuat iman kita bertumbuh. Perhatikan Habakuk 2 ayat 3, saudaraku. Saya akan bacakan Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya. Ini bicara tentang waktunya Tuhan. Tetapi saat itu segera tiba. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Ya, saudara perhatikan. Firman Tuhan memberitahu kepada kita, kelihatannya lambat. Tuhan, mana janjimu? Saudara berada di ruang tunggu dan kelihatannya lambat. Tapi firman Tuhan berkata, pasti terjadi. Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Justru waktu kita menunggu, iman kita diperkuat. Saya ingin kita belajar dari Abraham, saudaraku. Bagaimana iman Abraham diperkuat ketika ia menunggu untuk mendapatkan Ishak yang dijanjikan Tuhan. Coba kita lihat, kita baca sama-sama. Roma pasal 4, ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Imannya tidak menjadi lemah. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Saudara perhatikan, Abraham menunggu. Dan pada waktu Abraham menunggu janji Tuhan untuk mendapatkan Ishak, umurnya sudah 100 tahun. Alkitab berkata Abraham sudah 100 tahun. Sarah rahimnya telah tertutup. Saudara bayangkan menunggu dalam kondisi rasanya nggak mungkin. Tapi Alkitab bilang Abraham tidak menjadi lemah. Tapi di masa dia menunggu janji Tuhan dikatakan imannya diperkuat, saudara-saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara lagi menunggu. Tapi percayalah janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. Masa tunggu justru adalah kesempatan untuk imanmu diperkuat. Hari ini dimanapun saudara berada. Yang sedang berdoa atau sedang menantikan jawaban doa. Sedang menunggu janji Tuhan. Percayalah janji Tuhan pasti digenapi. Masa tunggu saudara adalah kesempatan imanmu dibangun. Imanmu menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bolehkah dimanapun saudara berada saat ini, yang mengikuti acara ini kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, bagaimana cara iman kita dibangun. Iman kita dibangun melalui pencobaan atau difficulties. Pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan yang kita alami. Yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup saudara. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya jelas, nanti kita baca ayatnya. Untuk membangun iman kita. Bukan hanya membangun lebih kuat. Tapi iman kita juga dibangun lebih murni di hadapan Tuhan. Coba kita baca sama-sama ayatnya. Di dalam 1 Petrus pasal 1. Ayat 6 sampai 7 bagian A. Saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 bagian A. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, kesulitan, persoalan, masalah. Firman Tuhan bilang kamu harus bergembira. Kok aneh? Harus bergembira di tengah kesulitan, persoalan dan masalah saudara. Ayat 7. Nah ini yang penting, garis bawahi ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, iman kita saudara dibangun. Iman kita dimurnikan. Caranya apa? Lewat persoalan. Lewat pencobaan. Lewat masalah yang sedang kau hadapi. Mungkin tadinya kita jadi Kristen karena dengar khotbah. Ikut Yesus enak, selalu diberkati. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Ikut Yesus enak, ngalami mujizat. Nggak salah sih. Tapi kita harus melihat juga ayat-ayat yang lain. Bagaimana Tuhan mengizinkan. Ketika Tuhan mau mendewasakan kita. Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan. Tidak meluputkan kita. Tuhan izinkan
Problem datang, kesulitan datang dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara. Dan Tuhan bilang ketika kita mengalami semuanya itu, jangan sedih, jangan ngomel, jangan menyalahkan Tuhan, bergembiralah karena hal itu. Dan ayat tadi dengan jelas, ayat 7 bagian A tadi dengan jelas berkata, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apakah saudara mau imanmu dimurnikan? Kita dibangun iman kita menjadi murni. Aku ikut Tuhan bukan sekedar karena berkat-berkatnya. Aku ikut Tuhan bukan sekedar karena mujizatnya. Aku mengikut Tuhan karena aku tahu aku sudah diselamatkan. Yesus sudah berkorban bagiku. Yesus sudah mati bagiku di atas kayu salib. Darahnya telah menebus dan menyelamatkan aku. Aku mau mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Aku gak bisa balas cintanya Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu bukan sekedar mau cari berkatnya. Seperti zaman Yesus dulu. Orang berbondong-bondong ikut Yesus. Dan Yesus bilang, kamu mengikut aku karena kamu makan, kamu kenyang. Ada banyak orang seperti itu. Kalau hari ini saudaraku engkau menghadapi persoalan dan masalah. Firman Tuhan berkata, bergembiralah. Ingat ayat ini, imanmu sedang dibangun. Imanmu sedang dimurnikan. Jadi iman itu dibangun bukan sengaja tambah kuat. Percaya hal-hal yang besar. Bukan hanya itu, tapi iman kita juga dibangun supaya iman kita murni. Melayani Tuhan murni. Ikut Yesus murni. Bukan sekedar karena berkat-berkatnya. Tapi kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sudah menebus aku. Engkau sudah menyelamatkan aku. Dengan apa aku bisa membalas cintanya Tuhan? Ini adalah orang imannya murni. Rindu membalas cintanya Tuhan. Saya berharap saudaraku dimanapun kau berada saat ini. Ketika engkau menghadapi masalah, bergembiralah. Karena iman kita sedang dibangun. Iman kita sedang dimurnikan. Dan saya percaya keluar dari masalah. Iman kita menjadi iman yang murni, berharga dan berbobot di mata Tuhan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima saudaraku. Bagaimana caranya iman kita dibangun? Iman kita dibangun melalui penyelamatan Tuhan. Atau deliverance. Saudara-saudara, penyelamatan Tuhan itu juga penting kita ingat. Penyelamatan Tuhan di masa yang lalu, pertolongan Tuhan di masa yang lalu itu penting untuk kita ingat. Mengapa? Itu juga bisa membangun iman kita. Penyelamatan Tuhan di masa yang lalu. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, coba kita lihat saudara-saudara. Di sini ada satu kalimat yang menarik yang saya ingin garis bawahi. Ya, 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 berkata begini. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Tetap bisa ditampilkan mungkin di layar. Perhatikan, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan. Garis bawahi, telah dan akan. Saudara-saudara, telah itu berbicara tentang yang sudah terjadi. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah terjadi, telah terjadi dalam hidup kita, itu menjamin bahwa ia yang telah menolong kita di masa lalu, dia juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita akan menjadi orang Kristen yang yakin. Kalau dulu Tuhan menolong saya, maka dia akan menolong saya di masa depan. Itu sebabnya bagaimana caranya iman kita dibangun. Mengingat kebaikan Tuhan. Yang telah dinyatakan di dalam hidupmu dan pelayananmu. Telah menolong kita. Dan dia yang sama akan mengerjakannya sekali lagi dalam hidup kita. Saya ingin tutup firman Tuhan pada saat ini dengan satu ayat yang terakhir yang dikatakan oleh Daud. 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37 berkata begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang membuat Daud penuh iman? Imannya kuat dalam Tuhan. Daud berkata, Tuhan telah menolong aku di masa lampau. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang.
telah menyelamatkan aku. Dia Tuhan yang sama akan menolong aku. Percayakah saudara? Ketika engkau mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lampau, imanmu akan dibangun. Dan kau percaya Tuhan tidak berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Tuhan yang telah menolong saudara dulu, Dia akan mengerjakannya sekali lagi, menolong kita di masa yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biar lewat firman Tuhan ini semua kita imannya dibangun oleh Tuhan. Haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Sekali lagi dimanapun kau berada, angkat tanganmu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan